Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita bersama. Masih semangat Bapak Ibu? Pokoknya alon-alon, dicermati, dilihat, didengarkan. Nanti kalau ada yang kurang paham, bisa langsung diinterupsi atau angkat tangan untuk dijelaskan lebih lanjut. Nanti saya akan menyampaikan materi secara umum mengenai DIP-DIK. Nanti Mas Adib yang akan menjelaskan mengenai teknis penyusunan DIP-DIK. Baik, langsung saja Bapak Ibu masuk ke materi. Baik, kelihatan ya Bapak Ibu dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Tinggal apa betul? Tulisannya kelihatan ya. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kalau bicara tentang keterbukaan informasi, dengan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu menjadi payung hukum bagi masyarakat, baik itu secara perorangan maupun secara kelembagaan, dengan syarat dia punya legalitas badan hukum, itu diberikan diberikan kesempatan, diberikan payung hukum untuk meminta informasi yang seluas-luasnya kepada badan publik. Undang-undang itu juga sekaligus mengatur kewajiban badan publik untuk menyampaikan berbagai informasi ya, yang kaitannya tentu dengan kinerja, lalu juga program, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan sebagainya di lembaga Bapak Ibu, di badan publik yang Bapak Ibu bertugas di situ. Ya. Jadi memang kemudian undang-undang itu mengatur secara lebih detail nanti informasi mana yang memang harus disampaikan dan mana yang informasi yang boleh dikecualikan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kemudian di tempat kami itu tadi disinggung ya, banyak sekali munculnya sengketa informasi karena masih banyak juga badan publik yang belum punya kesadaran penuh untuk memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu, badan publik itu kan kalau dilihat ya itu sebetulnya banyak sekali. Tapi secara garis besar, badan publik itu adalah lembaga pemerintah yang di situ dibiayai oleh APBN atau oleh APBD, maka dia punya kewajiban untuk memberikan informasi apapun yang diminta oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat yang di tengah-tengah kita, tentu pada level yang paling rendah badan publik itu adalah desa. Desa itu kan sekarang mengelola anggaran yang besar, di Bapak Ibu. Dana desa itu rata-rata ada yang 1 miliar, ada yang 1 miliar lebih. Nah, karena dana desa itu bersumber dari APBN, maka desa wajib untuk menyampaikan laporan itu secara terbuka kepada masyarakat. Mekanismenya bisa melalui web desa yang dimiliki, atau biasanya desa itu punya infografis, infografis kegiatan tahunan sekaligus anggaran-anggarannya. Nah, di level atasnya lagi ada yang namanya kecamatan. Kalau kecamatan itu biasanya nggak banyak informasi yang dia punya, karena dia hanya sebagai badan penghubung ya antara desa dan kabupaten. Di level atasnya lagi, di level kabupaten, nah itu mulai banyak itu badan publik. Ada OPD-OPD, ya, ada dinas-dinas. Sebagaimana yang hadir pada hari ini ya, OPD-OPD itu. Nah, dia juga sama Bapak Ibu, punya kewajiban untuk menyampaikan laporan informasi secara berkala, serta-merta, tersedia setiap saat. Pokoknya daftar informasi publik yang sifatnya terbuka, dia wajib menyampaikan itu. Ya.
Lalu ada juga di level atasnya lagi di provinsi itu sama Bapak Ibu, di dinas-dinas provinsi dan sebagainya itu adalah badan publik sampai pada level kementerian di pusat. Nah, Bapak Ibu, maka lahirnya undang-undang itu kemudian membuka keran bagi masyarakat untuk bisa mengakses informasi yang sebesar-besarnya ketika dia ingin tahu bagaimana program dari badan publik yang bersangkutan, lalu bagaimana penggunaan anggaran dari badan publik yang bersangkutan, gitu ya. Sehingga kalau badan publik tersebut ada masyarakat yang meminta informasi, ya baik secara perorangan maupun secara kelembagaan atau organisasi yang berbadan hukum semacam LSM, lalu badan publik yang bersangkutan keberatan atau tidak mau memberikan informasi, maka nanti pasti akan terjadi yang namanya sengketa informasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, karena hak atas informasi publik itu sudah sebetulnya dijamin dari dulu. Sebelum Undang-Undang Keterbukaan Informasi lahir pun itu sudah menjadi hak asasi manusia. Lalu juga dijamin konstitusi. Kemudian yang mengatur secara lebih detail itu adalah lahirnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Baik, lanjut. Ini peraturan pelaksanaannya Bapak Ibu nanti bisa dilihat ya. Itu ada PP nomor 60 tahun 2020, ada Permendagri, lalu ada peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai tata cara untuk pelayanan informasi publik. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya, apakah di OPD Bapak Ibu semua sudah ada PPID-nya, sudah dibentuk? Sudah ya? Di rumah sakit RSUD hadir? Perwakilan RSUD? Ada. Sudah ada PPID-nya, Mas? Rumah sakit itu walaupun dia organik lembaga yang sifatnya tidak seperti dinas-dinas, tapi karena rumah sakit itu juga dapat anggaran dari pemerintahan, baik APBN maupun APBD, maka dia juga bagian dari badan publik. Dan dia juga punya kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. BUMD ada yang hadir? Nah, BUMD sudah ada PPID? Tidak ada ya. Itu juga BUMD itu juga bagian dari badan publik karena dia juga dibiayai oleh APBD. Dananya bersumber dari sana. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara soal hak dan kewajiban, kita bicara dulu soal hak badan publik. Nah, Bapak Ibu, badan publik itu memang berhak untuk menolak memberikan informasi publik berdasarkan undang-undang. Bapak Ibu memang diperbolehkan untuk menolak informasi terhadap permohonan dari pemohon, baik itu sifatnya perorangan maupun lembaga yang berbadan hukum, tapi sifatnya sangat ketat, Bapak Ibu. Jadi kalau di prosentase Bapak Ibu, segala dokumen atau informasi yang ada di tempat Bapak Ibu itu sebetulnya 95 itu hampir semuanya adalah dokumen terbuka. Dokumen yang berhak untuk ditolak, ya, ada orang meminta yang berhak ditolak, itu sebetulnya klasifikasinya sangat kecil, hanya sekitar 5%. Ya. Jadi hampir 95% itu sebetulnya dokumen yang ada di badan publik itu semua bersifat terbuka. Nah, apa saja Bapak Ibu yang kemudian boleh untuk kemudian ditolak? Nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memperoleh suatu informasi publik dari badan publik lainnya dengan mekanisme bantuan kedinasan sosial. Nah, Bapak Ibu, undang-undang sendiri mengatur kalau ada pemohon yang meminta informasi yang boleh ditolak oleh badan publik itu adalah satu, informasi yang menyangkut soal data pribadi. Ya, jadi kalau ada orang yang datang ke tempat jenengan, katakanlah di dinas Dukcapil atau di rumah sakit atau di dinas-dinas jenengan, ada orang yang minta dokumen yang menyangkut pribadi.
Katakanlah dia berbekal nama, lalu datang ke tempat jenengan untuk minta nomor WA, minta alamat, minta nama istrinya, kalau pegawainya laki-laki ya, kalau lalu juga kerjanya dan sebagainya, itu boleh ditolak Bapak Ibu. Karena data pribadi itu sangat dilindungi. Satu itu. Yang kedua, dokumen atau data yang ketika ada orang meminta boleh ditolak adalah yang menyangkut soal keamanan negara. Ya, jadi katakanlah ada orang minta dokumen ke Departemen Pertahanan, ya, lalu dia minta berapa jumlah tentara, berapa jumlah tank, berapa jumlah pesawat tempur dan sebagainya, itu adalah dokumen masuk dalam kategori dokumen yang dikecualikan. Ya. Lalu yang berikutnya adalah menyangkut soal hak kekayaan intelektual. Jadi kalau ada orang melakukan riset, menemukan sesuatu yang kemudian itu berdasarkan hasil intelektual dia, lalu didaftarkan ke Haki, nah itu adalah dokumen yang sifatnya pribadi. Kalau ada orang meminta, katakanlah di dinas Bapak Ibu, dinas yang mengurusi soal hak intelektual, hak kekayaan intelektual, nah itu termasuk dokumen pribadi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang secara garis besar diatur soal dokumen yang dikecualikan itu adalah menyangkut soal kekayaan negara. Jadi kalau negara itu punya dokumen di mana tersimpan emas, ya katakanlah uranium atau emas di Papua, Timika dan sebagainya, lalu di mana sumber mata air yang itu bisa menghidupi hajat hidup orang banyak, itu termasuk dokumen yang dikecualikan. Itu boleh untuk ditolak. Nah, lalu selebihnya Bapak Ibu itu adalah dokumen yang sifatnya terbuka. Maka kalau dilihat nyaris kalau di tempat Bapak Ibu itu yang paling dokumen yang boleh dikecualikan itu adalah hanya yang menyangkut soal dokumen pribadi. Kecuali kalau di rumah sakit itu memang agak banyak dokumen yang bisa dikecualikan. Katakanlah nama pasien, lalu hasil pemeriksaan, ya, riwayat kesehatan, lalu katakanlah hasil visum dan sebagainya, itu adalah dokumen yang sifatnya pribadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dokumen-dokumen seperti itu, coba dilihat di tempat Bapak Ibu, pasti hampir semuanya boleh dikatakan dokumen yang terbuka. Ya. Jadi sebetulnya undang-undang ini bukan membuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa melakukan kontrol terhadap badan hukum yang bersangkutan. Termasuk kalau saya melihat selama ini ya perjalanan permintaan dokumen Bapak Ibu, itu rata-rata pasti yang diminta adalah soal laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Apalagi di desa Bapak Ibu, itu banyak sekali LSM yang minta dokumen ke desa-desa, terutama soal penggunaan anggaran, lalu desa itu sifatnya kadang-kadang ketakutan untuk memberikan, akhirnya berujung di sengketa informasi. Nah sebetulnya desa nggak perlu takut. Kalau desa itu kan juga ada pemeriksaan dari inspektorat. Kalau sudah selesai diperiksa, kasihkan saja tidak apa-apa. Kalau ada orang minta informasi. Nah, Bapak Ibu, dokumen-dokumen seperti itu, terutama soal penggunaan anggaran dan sebagainya, itu sifatnya sudah terbuka kalau sudah selesai pemeriksaan. Ya, maka di tempat Bapak Ibu, lalu katakanlah ada orang minta LPJ anggaran tahun 2024. Nah, tahun 2024 itu kan kadang kalau bulan-bulan ini belum ada pemeriksaan oleh BPK, ya, oleh BLP yang berwenang. Nah itu boleh ditolak, boleh katakanlah untuk tidak diberikan, ya, karena dokumen yang diminta oleh pemohon, baik perorangan maupun LSM, itu bahasanya belum dikuasai. Belum dikuasai itu karena belum selesai pemeriksaan. Ya. Jadi rata-rata mungkin kalau pemohon itu minta penggunaan anggaran, itu paling cepat yang bisa diminta itu adalah tahun 2023.
Karena tahun 2023 kan sudah selesai deh pemeriksaannya. Nah itu baru setelah memang tidak ada persoalan, setelah diperiksa oleh pihak yang berwenang BPK Inspektorat, itu menjadi dokumen terbuka dan memang kalau ada orang yang minta itu wajib diberikan. Nah itu apa tadi ya penekanannya adalah yang boleh ditolak itu hanya kecil sekali kemungkinan. Ya. Nah tapi masing-masing badan publik itu pasti ada dokumen yang ingin dikecualikan. Ada dokumen yang sifatnya sensitif. Ya. Kayak desa itu biasanya dokumen yang dikecualikan itu adalah letter C. Ya. Pokoknya kami kalau menangani gugatan yang sifatnya informasi pertanahan di desa, ya pasti desa itu mengecualikan atau menolak karena tidak berani memberikan itu. Karena rata-rata yang diminta adalah dokumen letter C seperti itu. Nanti setelah berproses di tempat kami, di persidangan di tempat kami, nanti ya setelah kami lihat itu alat bukti, lalu dokumennya tersedia apa tidak, lalu seberapa jauh resikonya kalau dilihat, itu nanti biasanya kami hanya mengizinkan melihat saja, tidak boleh untuk kemudian membukti. Nah, saya ingin mungkin salah satu di tempat panjenengan dokumen yang dikecualikan apa? Mungkin bisa memberikan informasi. Kenapa Bu? Apa bapak-bapak ada nggak di dinas jenengan yang dikecualikan? Kalau yang terbuka kan banyak. Nah saya pengen informasi 1-2 yang di tempat panjenengan yang dikecualikan atau mungkin BUMD atau apa betul? Ini BUMD apa ya? Oh PDAM. Ada yang dikecualikan dokumen-dokumennya? Oh, penghasilan pegawai, oke, betul. Itu boleh dikecualikan. Yang lainnya nggak ada. Laporan keuangan tahun berjalan yang belum selesai pemeriksaan. Oke, betul. Itu memang masih dikecualikan karena belum selesai pemeriksaan. Ya. Dinas lain atau PD yang lain? Rumah sakit banyak pasti ada rumah sakit. Nggak ada, berarti rata-rata dokumennya terbuka semua. Nanti yang mau penting Bu, apa Bu? Tempatnya dengan Bu yang dikecualikan. Oke, data ASN yang melanggar disiplin ya. Oke, itu terus ada lagi? Oh ya, pokoknya kaitannya dengan tadi ya data pegawai yang melanggar itu ya. Oke. Terus itu tak hasil informasi kinerja ASN ya. Oke. Itu yang perorangan ya, masing-masing hasil kinerja perorangan ya. ASN yang bersangkutan. Oke. Tuh. Sudah itu. Apa? Iya, data pribadi dokumen dikecualikan Bu. Kalau itu malah tingkat pengecualiannya itu menempati porsi yang utama. Ya. Jadi kalau ada orang datang ke tempat jenengan, ke PPD jenengan, katakanlah entah ada urusan apa begitu ya, urusan pribadi atau urusan utang atau apa, lalu minta data di tempat jenengan, salah satu pegawai tempat jenengan entah siapapun itu, katakanlah dia hanya berbekal nama saja, lalu minta alamat rumah, minta nomor WA, minta nama istrinya dan sebagainya, itu adalah bagian dari dokumen yang dikecualikan, itu boleh ditolak. Kalau dia nanti katakanlah ketika ditolak itu mengajukan gugatan ke KI katakanlah, itu nanti ya pasti di proses peradilannya itu putusannya jelas, itu akan dimenangkan oleh tergugat, dimenangkan oleh termohon. Ya, penggugat itu pasti kalau data-data pribadi. Ya, yang lain juga dengan. Mencari Bapak izin bertanya. Di
Dinsos itu ada BLPA, Pemberian By Address untuk data fakir miskin. Nah, ini lengkap sekali Bapak. Apakah ini juga data yang dikecualikan karena ini di BKS-nya langsung dari Kemensos. Nah, ini nanti apabila ini memang dikecualikan kan juga akan menyusun dimasukkan ke dalam SK nanti ya itu Bapak yang betul. Kalau itu juga bagian dari dokumen yang dikecualikan ya, karena menyangkut soal data pribadi ya. Jadi ikutannya itu banyak data pribadi itu. Jadi sampai pasti yang secara umum adalah alamat ya, katakanlah sekarang ya nomor WA dan sebagainya itu. Lalu juga yang menyangkut pribadi perorangan, katakanlah kalau di Dinsos ya yang dapat bantuan insentif dan sebagainya, itu adalah data masuk dalam data pribadi. Makanya memang kadang ada Pak gugatan-gugatan yang muncul itu, ada pemohon yang minta daftar BLT, ya, daftar penerima BLT di satu desa. Nah, karena itu bagian dari dokumen yang dikecualikan, maka biasanya desa juga tidak memberikan. Nah, kalau itu berujung di sengketa informasi, itu juga nanti pasti itu bagian dari dokumen yang dikecualikan, yang boleh untuk ditolak. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebetulnya mekanisme permohonan informasi itu juga ada rentang waktu tertentu yang kemudian badan publik diberikan kesempatan untuk menjawab. Ya. Jadi kalau ada pemohon yang minta informasi di tempat Bapak Ibu, itu PPID atau pejabat pengelola informasi dokumentasi itu diberikan waktu yang pertama itu adalah 10 hari kerja untuk menjawab. Ya, agak panjang kan? Jadi kan orang minta dokumen itu macam-macam. Ya, pada permintaannya itu laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2020, 2021, 2022, 2023 itu padahal panjang sekali. Lalu pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Terus makanya kemudian diberi kesempatan waktu 10 hari kerja untuk menjawab. Kalau 10 hari kerja Bapak Ibu belum bisa memenuhi itu, maka diberikan kesempatan waktu selama 7 hari. 7 hari kerja berikutnya untuk menjawab. Ya. Tapi dengan syarat pada 10 hari pertama ketika Bapak Ibu belum bisa menjawab, maka harus dibalas surat dari pemohon. Ya. Dibalas bahwa kami belum bisa menjawab permohonan dari pemohon karena kami masih menyiapkan dokumen. Maka dengan begitu Bapak Ibu diberi kesempatan waktu 7 hari berikutnya untuk menjawab. Ya. Kalau 7 hari berikutnya Bapak Ibu tetap tidak bisa menjawab, biasanya nanti pemohonnya sudah paham, dia akan mengajukan keberatan ke atasan PPID. Jadi struktur PPID itu Bapak Ibu, itu kan ketua PPID itu biasanya dijabat oleh sekretaris. Kalau di desa berarti biasanya sekdes. Kalau di OPD berarti sekretaris dinas. Itu ketua PPID. Lalu atasnya itu ada atasan PPID Bapak Ibu. Atasan PPID itu adalah kepala dinas. Kalau di desa itu berarti kepala desa. Itu atasan PPID. Ya, jadi atasan PPID itu kepala desa, ketua PPID itu sekdin, nanti dibantu oleh Kabid. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau 17 hari Bapak Ibu tidak menjawab, maka pemohon yang sudah paham di aturan undang-undangnya, biasanya dia mengajukan keberatan ke atasan PPID. Jadi kalau ada yang minta di tempat Bapak Ibu, di tempat dinas panjenengan, lalu 17 hari kerja tidak dijawab, dia mengajukan keberatan ke atasan PPID. Nah, atasan PPID Bapak Ibu itu punya waktu 1 bulan untuk menjawab. Sebetulnya durasinya panjang untuk sampai jatuh pada sengketa informasi itu. Nah, kalau dalam rentang waktu 1 bulan atasan PPID juga tidak menjawab permohonan pemohon, maka
pemohon kemudian bisa mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengan catatan dalam rentang waktu 14 hari. Ya, kalau selama lebih dari 14 hari kok dia tidak mengajukan gugatan, maka sudah gugur dengan sendirinya. Nah, makanya sebetulnya undang-undang ini juga tidak terlalu memberikan tekanan kepada badan publik untuk buru-buru menjawab. Ada waktu sekitar 17 hari plus 30 hari untuk sampai pada sengketa informasi. Jadi agak panjang sebetulnya Bapak Ibu. Ya. Nah, itu adalah mekanisme permohonan informasi dari pemohon kepada termohon. Pemohon itu masyarakat, termohon itu ya berarti posisinya Bapak Ibu. Ya, selaku pihak yang diminta informasi. Baik, lanjut. Lalu kewajiban badan publik kembali tadi. Kewajiban badan publik ya tentu menyediakan, membuka, memberikan informasi publik dengan cepat dan tepat, waktu dengan biaya yang ringan. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pemohon yang minta dokumennya dalam bentuk hard copy, ya, itu segala beban biaya itu dibebankan kepada pemohon. Ya. Kalau bentuknya soft copy, permohonan informasi ya katakanlah, itu maka pemohon wajib untuk membawa flash disk atau apapun yang bisa untuk mereka. Ya. Jadi biaya itu dibebankan kepada pemohon. Karena kalau dalam bentuk hard copy Bapak Ibu, itu kadang nggak tahu suatu saat apakah akan terjadi di tempat Bapak Ibu. Kami pernah menyidangkan permohonan informasi Bapak Ibu, minta dokumen itu setelah dihitung-hitung Bapak Ibu, itu berapa juta ya? 16 jutaan ya? 15-16 juta Pak. Dokumen yang diminta itu. Jadi itu adalah permohonan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nah, Dinas Pendidikan itu kan membawai banyak sekali sekolah-sekolah. Ya, itu semua diminta dokumennya, termasuk bukti kwitansi. Bukti kwitansi perjalanan dinas Bapak Ibu. Itu kalau dikumpulkan itu bisa satu ruangan ini penuh Pak. Karena semua sekolah lalu dinas sendiri punya UPTD ya Bu ya. Di Korwil dan sebagainya itu semua dokumen bukti perjalanan dinasnya, kwitansi, nota dan sebagainya diminta. Itu setelah dihitung-hitung ya memang puluhan juta. Kalau di fotokopi ya, permintaannya kata hard copy. Nah, yang kayak gitu Bapak Ibu, itu dibebankan kepada pemohon. Biaya sekecil apapun, walaupun hanya 10.000 dan sebagainya, jangan dibayari oleh dinas yang bersangkutan, OPD yang bersangkutan, tapi kepada pemohon. Apalagi yang sampai jutaan, gitu ya. Tentu tidak ada anggaran di tempat Bapak Ibu untuk membiayai itu. Jadi LSM itu macam-macam Pak, memang. Berapapun dibayar Pak, 4 juta pernah kami juga menangani sengketa itu dokumen dari 4 juta ya dibayar gitu. Karena saya nggak tahu di tempat kami yang sidang itu memang lebih banyak LSM. Bahkan tadi disampaikan LSM Jakarta itu juga sidangnya di tempat kami. Karena begini Bapak Ibu, salah satu kelemahan undang-undang ini adalah pemohon baik perorangan maupun LSM itu bisa meminta informasi se-Indonesia. Kalau dia KTP-nya pribadi, perorangan itu yang penting warga negara Indonesia, dia bisa minta informasi ke Sumatera, ke Bandung, ke Jakarta, Cirebon dan sebagainya. Maka di tempat kami dulu tuh pernah menyidangkan LSM namanya PKN, Pemantau Keuangan Negara. Dia itu menyisir semua badan publik untuk minta informasi. Permintaannya hampir semuanya sama. Pengadaan barang dan jasa. Nah itu PKN itu kantornya di Bekasi, tapi sidangnya di tempat kami. Ya dia datang kalau sebagai pemohon, kalau sidang dia juga datang. Bahwa kadang pimpinannya itu namanya Pak Katar Sihotang itu
Kalau sidang dari Jakarta ke Semarang itu naik pesawat. Hanya untuk sidang sengketa informasi. Nah, saya nggak tahu itu dapat uang dari mana, tapi ya mungkin suatu saat akan ketemu LSM yang aneh-aneh permohonannya. Aneh-aneh itu gitu Pak, minta dokumennya itu tadi, katakanlah nota perjalanan di dinas pendidikan. Itu ya nanti tergantung di persidangan sengketa informasi. Kalau dinas katakanlah satu kasus seperti itu, dinas pendidikan takut untuk memberikan karena permintaannya kan di luar nalar ya. Kalau minta semuanya itu untuk mengumpulkan saja, kadang butuh waktu sebulan belum tentu selesai. Nah itu kalau kayak gitu kadang-kadang di kami malah tidak apa-apa kalau disengketakan. Nanti di tempat kami sengketa, di tempat kami sebagai penengah, itu kami akan mengatur di mediasi itu mana yang boleh diminta, mana yang tidak. Kami merasionalisasi. Kalau permintaanmu terlalu banyak, mana yang harus kami kurangi? Nah, kadang-kadang nanti di situ permintaan pemohon itu bisa dikurangi dari 100% jadi 50%. Bahkan kemudian bisa jadi hanya 20% dari permintaan awal. Tergantung negonya, tergantung kebukaan antara pemohon dan termohon. Yang penting kalau sama-sama ikhlas, kami sanggup memberikan hanya sekian persen. Kalau pemohonnya oke, ya sudah, tidak apa-apa, selesai. Ya. Tapi kalau pemohonnya itu ngotot, minta harus dipenuhi 100%, nah biasanya kami mengambil jalur tengahnya adalah kayak tadi, bisa di Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, itu kalau diminta, dia bilang, Pak, kami itu untuk mengumpulkan saja dokumen-dokumen yang ada itu, perjalanan dinas di sekolah-sekolah, kami 1 bulan, 2 bulan belum tentu selesai. Nah, terus bagaimana kami melayani masyarakat? Padahal kami juga pelayan masyarakat. Nah, akhirnya jalan tengahnya pada waktu itu karena mau dimediasi. Ya. Jadi di peradilan kami itu kan pertama memang sidang menghadirkan kedua belah pihak untuk diperiksa legal standing masing-masing apakah memenuhi syarat. Setelah itu, kalau dokumennya itu terbuka, kami tawarkan untuk mediasi terlebih dahulu. Nah, pada waktu itu kemudian kami berikan jalan tengah. LSM hanya boleh minta risalahnya, risalah rangkuman, ya rangkumannya saja. Nanti kalau ada yang mau lebih diperjelas di poin-poin yang mana, katakanlah dia hanya ingin memperjelas perjalanan dinas di salah satu sekolah, yaitu yang dipenuhi. Nah, jadi seperti itu, Pak. Mungkin kalau belum merasakan itu, artinya di tempat Bapak Ibu belum ada pemohon yang informasi yang macam-macam, akan belum merasakan adrenalinnya ya di persidangan dan sebagainya. Tapi semoga tidak. Kalaupun ada pemohon yang sifatnya tulus. Karena ada juga Pak, pemohon yang tulus itu juga banyak. Katakanlah biasanya teman-teman mahasiswa untuk bahan skripsi itu kan pemohon yang tulus. Atau kalau di desa itu ya warga desanya minta laporan pertanggungjawaban katakanlah pembangunan rabat beton. Tapi dia kan memang terdampak karena dia warga desa yang bersangkutan. Nah, jadi sebetulnya kami bisa membedakan mana pemohon yang tulus dan mana pemohon yang ada motif tertentu. Karena banyak juga desas-desus Bapak Ibu, LSM itu sebetulnya ya dalam tanda kutip mencari-cari. Biasanya dia itu menebar jaringnya, itu pokoknya menebar. Kalau desa ya satu kecamatan ditebar semuanya, nanti disaring mana yang memberikan balasan, mana yang tidak. Yang tidak itu pasti ada sesuatunya. Nah, nanti ada tim sendiri yang melakukan pendekatan. Nanti Bapak Ibu, nanti dinego, katakanlah, yaudah kalau kamu nggak mau ngasih informasi nggak apa-apa, tapi bayar untuk kami, nego lah di bawah meja 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, seperti itu.
Kalau desa tetap nggak mau, nanti kan akan didaftarkan gugatan ke tempat kami. Nanti begitu muncul register persidangan, itu juga yang dijual oleh LSM. Ini register sidangnya sudah keluar nih, mau diterusin apa mau di ini. Nah sebetulnya kami banyak mendengar desas-desus itu, tapi kami belum bisa menangkap secara langsung. Makanya kami kadang-kadang kepada desa-desa itu, kalau ada permintaan penyelesaian bawah meja, tidak apa-apa, dipancing saja. Kalau perlu direkam, ya direkam. Nanti kalau kami bisa dapat alat bukti terhadap permintaan pemohon, baik perorangan maupun LSM, yang untuk dimanfaatkan secara pribadi, Bapak Ibu, kami bisa yang namanya MVR. MVR itu membacklist LSM yang bersangkutan. Jadi biasanya kami akan membacklist, kami pernah membacklist LSM yang memang ketahuan minta duit, itu di backlist, tapi jangka waktunya nggak lama, 1 tahun. Jadi selama 1 tahun, LSM yang bersangkutan itu sudah tidak bisa lagi meminta informasi. Tapi yang namanya LSM, Bapak Ibu, orangnya pinter-pinter. Kalau LSM A itu dibekukan, dia mendirikan LSM B. Karena kemarin kamu juga sidang itu lucu, Pak. Sidang itu LSM. Dia minta informasi ke desa. Desanya itu ingin menjawab secara langsung karena nggak tahu alamatnya, karena nggak mau menjawab secara online. Dia jawab, didatangi di kantor LSM-nya itu. Setelah sampai di kantornya, ternyata rumahnya itu, pelangnya itu ada 4 nama LSM itu. Jadi memang kadang-kadang modus. Nah, ya hati-hati saja. Pesan saya begini, kalau nanti ada pemohon informasi di tempat Ibu, kalau permintaannya normal, wajar, ya wajar itu maksudnya tidak berlebihan, tidak banyak. Lalu kalau LSM juga LSM yang Bapak Ibu kenal, yang kalau artinya LSM yang Purworejo lah, bukan LSM yang dari Jakarta atau dari mana. Permintaannya nggak terlalu banyak, lebih baik dikasih. Ya dikasih supaya tidak berujung di sengketa. Tapi kalau permintaannya itu aneh-aneh, itu permintaan banyak dan macam-macam, Bapak Ibu ada rasa khawatir, ketakutan dan sebagainya, lalu tidak menjawab, tidak apa-apa kalau disengketakan. Nanti datang di peradilan sengketa di tempat kami, nanti mungkin akan lebih aman, lebih safety ketika nanti ada kesepakatan memberikan dokumen. Karena biasanya di tempat kami kalau mediasi Bapak Ibu, nanti kami ikat di akhir kesepakatan itu bahwa LSM yang bersangkutan kalau menemukan dokumen-dokumen yang dianggap janggal, ya, maka LSM yang bersangkutan tidak boleh melaporkan ke aparat penegak hukum, tapi harus berkoordinasi atau harus mengklarifikasi kepada badan hukum yang bersangkutan. Jadi kalau menemukan yang janggal, katakanlah salah satu item anggaran yang dianggap tidak normal, itu nggak boleh langsung melaporkan ke APK, tapi harus klarifikasi dulu ke badan hukum yang bersangkutan. Nah, jadi itu Bapak Ibu, lanjut. Kalau sudah cukup, saya dipandu bebas atau sudah cukup? Bisa. 10 menit lagi deh. Garis besarnya saja Bapak Ibu yang saya sampaikan nanti teknis biar ini. Lalu ini informasi inklusif ini sekarang penyandang disabilitas Bapak Ibu juga diberikan hak yang sama. Maka di kami kan setiap tahun juga melakukan monet ke badan publik. Kami lihat seberapa jauh kepatuhan PPID. Tentu kalau dalam kabupaten kota itu adalah PPID utama yang di Kominfo bagi PPID utama. Kami lihat seberapa jauh kepatuhannya. Apakah dia menyampaikan informasi secara terbuka, secara rutin, berkala, gitu ya. Lalu juga apakah ramah inklusif, ramah disabilitas. Makanya sekarang web-web badan publik ditekankan harus ada berbasis suara. Jadi ada suaranya. Webnya itu kalau diklik muncul suaranya. Jadi bagi pemohon yang nyun sewu katakanlah tidak bisa
melihat atau tunanetra, dia bisa mendengarkan informasi yang ingin dia cari. Nah itu ramah disabilitas. Lanjut. Nah ini dibaca-baca saja Bapak Ibu, ini hampir sama dengan yang tadi. Lanjut. Nah ini klasifikasi ya Bapak Ibu, ada 4 klasifikasi informasi. Yang pertama itu adalah berkala, yang kedua wajib diumumkan serta-merta, wajib tersedia usaha, yang keempat tadi yang sudah kita singgung kecualikan. Ya, jadi nanti di web Bapak Ibu harus ada klasifikasi. Nah nanti Mas Agil ya menjelaskan secara teknis. Oke. Baik, itu pengantar dari saya Bapak Ibu. Nanti tanya jawabnya nanti ya Mas. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas Bapak Ibu bisa kita lanjutkan di saat tanya jawab berikutnya ya. Yang penting pesan saya Bapak Ibu, segera PPID yang belum ada OPD yang belum punya PPID segera membentuk PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nanti strukturnya itu bisa konsultasi dengan Kominfo ya, karena Kominfo pasti sudah kelompok. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, pasti Kominfo sebagai PPID utama setiap awal tahun akan meminta dokumen-dokumen di tempat Bapak Ibu yang nanti perlu ditampilkan di web PPID utama, termasuk permintaan daftar informasi yang dikecualikan. Nanti akan dijadikan satu dari berbagai OPD-OPD yang ada, termasuk BUMD, termasuk rumah sakit dan sebagainya, itu akan dijadikan satu oleh PPID utama, Kominfo, nanti diklasifikasi, dimasukkan dalam daftar informasi yang dikecualikan. Jadi kalau ada orang yang ingin melihat, Bapak Ibu, apa sih daftar informasi berkala? Ya itu kan termasuk di dalamnya penggunaan anggaran dan sebagainya, laporan pertanggungjawaban, program kerja dan sebagainya. Masyarakat ini tahu tinggal klik di web PPID utama. Informasi serta merta yang mengatur soal ada bencana, ya ada wabah dan sebagainya, itu tinggal klik di situ. Lalu informasi yang tersedia setiap saat, ya ada alamat kantor, ada nama-nama pegawai, ya struktur kepegawaian dan sebagainya, termasuk LHKPN dari pimpinan dan sebagainya, itu tinggal klik. Termasuk dokumen yang dikecualikan, itu di situ juga ditampilkan, tapi lebih pada hanya judulnya saja. Kan isinya itu kan dikecualikan, tidak ditampilkan di situ, hanya judul-judul besarnya saja. Pada tahun ini PPID utama Purworejo ada berapa dokumen yang dikecualikan, apakah 10 atau 12 dan sebagainya. Semakin sedikit dokumen yang dikecualikan, maka badan hukum yang bersangkutan semakin bagus. Maka kami pernah menemukan satu dinas di provinsi Bapak Ibu, dinas pendidikan, itu nyaris nol, nggak ada dokumen yang dikecualikan. Berarti semua dokumen itu sifatnya dibuka. Jadi kalau ada orang yang mau tanya apapun, diperbolehkan, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi sifatnya itu seperti itu. Nah ya, jadi nanti monggo pelan-pelan ditata Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu. Mungkin sekarang masih takut ayam, tapi siapa tahu 1 tahun yang akan datang tiba-tiba ada LSM yang datang ke Bapak Ibu dan sebagainya, Bapak Ibu sudah siap. Jadi seperti itu, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi, nggak ada yang perlu kita tutupi dan sebagainya. Dan yang terakhir, kalau ada LSM yang datang ke tempat Bapak Ibu, jangan sekali-sekali ditoleransi untuk penyelesaian di bawah meja. Karena sekali seperti itu Bapak Ibu, nanti akan dijadikan langganan setiap tahun. Minta arak dulu, nanti ngabari temannya yang lain, di dinas sana itu kalau minta informasi nanti bisa diselesaikan di bawah meja. Nanti ngabari yang lain, habis Bapak Ibu dipungli semuanya. Tapi kalau berani, katakanlah Bapak Ibu bisa merekam dan sebagainya, ya dengan niat itu ya merekam dan sebagainya, Bapak Ibu, ya monggo tidak apa-apa, nanti laporkan kepada kami akan teknis.
Karena modus mereka itu pintar, Bapak Ibu. Transaksinya itu pintar, persis kayak narkoba. Jadi kami pernah di desa itu transaksi begitu Pak, 3 juta itu. Kayak orang narkoba itu Pak. Janjian di jalan, papasan, uang dikasihkan, langsung kayak orang nggak kenal gitu. Ya kan, kayak gitu itu. Jadi ada yang seperti itu, ada yang modusnya jual lampu, jual majalah dan sebagainya, tapi di luar alas. Jadi baik, nanti bisa kita sambung lagi di tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator.